Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setiap pagi kita bisa istiqomah untuk hadir, datang salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan ini ditetapkan oleh Allah di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, agar kita bisa memiliki sebuah kekuatan. Karena memang yang punya kekuatan untuk datang ke masjid ini hanya kekuatan dari Allah. Tidak bisa kekuatan dari diri kita. Ya, betapa banyaknya orang Muslim berada rumahnya di pinggir masjid atau di samping masjid. Tapi kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan untuk dia bisa hadir, datang sholat subuh ke masjid, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Karena memang itu kudrah atau iradat, ya, kekuatan iman yang diberikan oleh Allah untuk hadir ke masjid itu spesial. Nah, makanya kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang sudah Allah berikan kekuatan itu dipelihara, dijaga. Jangan sampai kemudian kekuatan itu lepas dari kalbu kita sehingga akhirnya lemah dan suatu saat dia akan hilang begitu saja. Dan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pagi ini sebagaimana biasa kita akan lanjutkan tadabbur Quran kita. Surah Ali Imran ayat kemarin sudah selesai sampai ayat 47 ya. Nah, sekarang masuk Ali Imran ayat ke-48. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nah, dan Allah mengajarkan, wa yu'allimuhu, Allah memberitahukan atau mengajarkan. Siapa yang diajarkan oleh Allah? Kan sebelumnya kita berkisah, Al-Quran bercerita tentang Nabi Isa bin Maryam, Al-Masih. Jadi Isa ini juga disebut Al-Masih. Dajjal juga disebut Al-Masih. Nah, gitu. Jadi ada dua Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Nah, Isa Al-Masih. Nah, tapi yang dimaksud Al-Masih di sini adalah Isa. Allah memberikan atau mengajarkan Isa apa? Al-kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Allah mengajarkan kitab. Jadi kalau Allah mengajarkan tentang kitab, kitab itu kan buku. Nah, yang dimana di dalam buku itu ada kandungan ilmu-ilmu. Kalau yang dimaksud oleh Allah di sini adalah wahyu-wahyu Allah, banyak di situ. Namanya kitab berarti terkait dengan ilmu-ilmu. Jadi Allah mengajarkan ilmu-ilmu, termasuk di situ tulis menulis, termasuk di situ membaca, namanya kitab. Nggak mungkin kan? Kalau Allah mengajarkan tentang kitab terus dia tidak bisa baca, nggak mungkin. Makanya Nabi Muhammad ketika Allah turunkan kitab Al-Quran, maka Nabi Muhammad bisa baca. Dan sampai hari ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada ulama-ulama kontemporer kebanyakan berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa menulis. Mustahil katanya. Nah, gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nabi Muhammad bukan ummi, maksudnya buta huruf yang masuk di situ.
Tapi justru Nabi Muhammad bisa menulis. Bagaimana yang akan mengajarkan kepada para sahabat kalau tidak bisa nulis katanya. Nah, tetapi itu perdebatan para ulama dan ahli-ahli sejarah. Nah, buktinya apa? Di dalam kitab sebelumnya Allah menerangkan, nih seperti di sini, Allah mengajarkan Nabi Isa Alkitab, tulis menulis, wal hikmata, dan hikmah-hikmah atau pengetahuan, wat Taurat wal Injil, dari Taurat dan hari Injil. Nah, ini buktinya. Jadi ketika Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, nah kalau Taurat kepada siapa diturunkan? Nabi Musa. Kalau Injil kepada Isa. Tapi Taurat dan Injil yang diturunkan kepada dua nabi ini membuat nabi ini bisa menulis dan bisa membaca. Dan nabi ini kemudian mengerti ilmu-ilmu hikmah. Jadinya paham ilmu-ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang masuk di sini adalah ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Nah, jadi tidak pakai guru. Maksudnya gurunya bukan manusia, tapi gurunya langsung Allah. Makanya sekarang ada istilahnya, orang mengatakan, oh itu ilmunya ilmu hikmah itu. Ya kan? Karena dia tidak pernah belajar di bangku sekolah, tidak pernah kuliah, tidak pernah masuk pondok pesantren, tiba-tiba kemudian dia ilmu agamanya luar biasa banyak. Atau kemudian dia memiliki ilmu-ilmu yang dimana orang tidak, secara umum, orang tidak bisa mengetahui itu, tapi tahu. Maka ini disebut dengan ilmu hikmah. Ilmu yang datang dari Allah. Dan karena memang pada prinsipnya semua ilmu datang dari Allah. Justru inilah yang dicari. Ketika hati kita bening oleh kalimah-kalimah zikir, kemudian terhindar dari banyaknya dosa-dosa dan maksiat, bintik-bintik hitam hilang dari diri kita, bersih, suci. Ini yang dikatakan oleh Abu Waqi' kepada muridnya. Apa kata Abu Waqi'? Syakautu ila waqi'i su'al khabzi. Berkata guruku kepadaku tentang hafalanku. Ini kata Imam Syafi'i tentang hafalanku. Syakautu ila waqi'i su'al khafzi. Fa'arsyadani bi'annal ilma nuran. Dia memberitahukan kepadaku bahwa ilmu itu nur. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahda li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan mau menerangi kemaksiatan. Nah, jadi makanya ketika hati kita bening, pikiran kita bening, maka ilmu Allah akan mudah datang. Nah, di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Isa, Allah turunkan kitab, kemudian Allah ajarkan ilmu-ilmu, Allah ajarkan tulis-menulis, Allah ajarkan tentang ilmu-ilmu tentang kehidupan dari Allah langsung atau ilmu hikmah. Nah, dari mana itu sumbernya? Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israel, dan rasul-rasul kepada Bani Israel. Jadi maksudnya Isa dan Musa. Jadi para nabi yang diturunkan kepada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Bahwasanya aku sungguh telah datang kepada kalian, ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, tanda-tanda, sebuah tanda-tanda dari Tuhan atau dari Tuhan kalian. Anni akhluqu lakum minat tin. Nah, ini Allah memberitahukan kepada kita kisah tentang Nabi Isa, bahwa Allah telah memberikan tanda-tanda. Maksudnya apa nih? Mukjizat. Jadi tanda-tanda kebenaran Allah itu Allah turunkan lewat para nabi dan para rasulnya, yaitu mukjizat. Apa itu? Salah satunya, anni akhluqu lakum minat tin. Oh, bahwasanya aku membuatkan kalian dari tanah. Ya. Apa? Kahai'atit toiri, seperti bentuk burung. Fa anfukhu fihi fayakunu tayra. Lalu aku meniupkan kepadanya, maka menjadilah dia burung. Jadi Isa ini bercerita kepada kita, ya, di mana Allah menjadi pihak yang diceritakan oleh Nabi Isa, bahwa banyak tanda-tanda kebenaran yang telah diberikan kepadaku, kata Nabi Isa. Salah satunya apa? Mukjizatnya,
Nabi Isa mukjizatnya salah satunya adalah menghidupkan burung, membuat burung dari tanah, membuat burung dari tanah. Jadi burung apa yang dibuatnya? Kalau dalam kisahnya tuh unge kelelawar, unge. Makanya kalau sekarang kalau mereka-mereka yang uh, kebiasaan ilmu hitam itu dia membuat olang ya. Membuat olang dari 10 hitam ya. Nyadi di olang itu dipakai lemu Nabi Isa itu pakai ya kan. Nah ada itu ada kan ilmu sihir beda tipis, kadang-kadang digunakan ini oleh syaitan untuk sesuatu hal yang menyelewengkan manusia. Ini dasar mereka ini ya kan. Ada di tempat kita ini orang punya keahlian juga dari 10 hitam. Pernah dengar? Saya pernah dengar itu diceritakan oleh almarhum Buya Mawardi. Kalau berhasil tuh membuat burung hidup dari 10 hitam ditiup. Kata yang diucapkan itu adalah kalimat. Ini kalimat. Aku lemu. Nah, ilmu hitam tapi tidak boleh. Nauzubillahi min dzalik. Jangan menyelewengkan Al-Qur'an untuk kemudian menjadikan ilmu sihir. Nauzubillah. Nah, tapi di sini Isa bercerita kepada kita bahwa Isa salah satu mukjizatnya dibikinnya dari tanah. Tanah di sini kalau di dalam kitabnya itu tanah liat. Dibuat seperti gambar burung lalu kemudian ditiupnya. Jadilah dia jadi burung, terbang burungnya. Masya Allah. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Isa. Kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi iznillah. Nah, ada mukjizatnya Nabi Isa lagi. Apa mukjizatnya? Dan aku menyembuhkan orang buta. Wa ubri'ul akmaha, orang buta, wal abrasa, dan penyakit kusta. Orang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Wa uhiyal mauta biiznillah, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Jadi salah satu mukjizat Nabi Isa adalah satu menghidupkan burung, membuat burung dari tanah lalu ditiupkannya lalu hidup tuh burung. Jadi dikisahkan burung ini kemudian hidup, dia terbang. Lalu dilihatlah oleh masyarakat Nabi Isa, oleh umatnya. Nah, begitu hilang dari pandangan umat Nabi Isa, burung ini kemudian jatuh ke bumi dan kembali menjadi tanah. Ini kisahnya nih. Nah, kemudian ada lagi penyakit syafa, penyakit sopa, atau penyakit kusta sopa. Itu ada yang mengisahkan penyakit sopa. Penyakit sopa ini pada waktu itu adalah penyakit yang sangat sulit sekali disembuhkan. Jadi kan Allah memberikan mukjizat adalah kepada sesuatu yang luar biasa kan. Nah, pada waktu itu penyakit sofa ini adalah penyakit yang memang benar-benar penyakit yang luar biasa. Ya samalah seperti kemarin kayak penyakit corona kemarin kan. Semua tidak punya, orang bingung semua. Seluruh dunia bingung disebabkan oleh corona. Nah, tiba-tiba kemudian Nabi Isa pada waktu itu bisa menyembuhkan penyakit kusta dan sofa. Penyakit sofa. Nah, ini kisahnya adalah orang setelah mati gitu dihidupkan oleh Nabi Isa. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kisahnya ini menarik. Kisah Maryam, kisah Nabi Isa, kisah Imran. Nah, ini kisah tentang Isa. Kemarin bercerita tentang Maryam. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian makan. Ta'kuluna wa ma tadakhirun. Apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan. Nah, ini juga mukjizat. Ini mukjizat juga ini. Ini salah satu mukjizat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tuh tahu apa yang disimpan. Misalnya Ion punya apa di rumah, dia bilang, "Andole nasi riwaya alainya dalam tuanya." Nampak deh kalau Nabi Isa. Kalau para dukun, dia lewat indikasi-indikasi. Nampak asok tadi somasa abini Ion ya kan? Lalu dia melihat indikasi-indikasi, diterka-terka, ditebak-tebak. Itu dukun.
Tapi kalau mukjizat Nabi Isa enggak, berdasarkan betul-betul petunjuk dari Allah, nampak adanya langsung. Ya, ketika misalnya ada orang yang menyembunyikan makanan di rumahnya, itu taruhnya di situ. Itu ada di situ, kata Nabi Isa. Nah, ini ada kisah ceritanya nih tentang bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam ya mengetahui apa yang disimpan dari makanan-makanan oleh umat-umatnya. Inna fi zalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguh pada yang demikian itu laayatan lakum, terdapat tanda-tanda bagi kamu in kuntum mu'minin, jika kalian menjadi orang yang beriman. Jadi semua tanda-tanda tadi diberikan oleh Allah kepada Isa alaihissalam untuk bukti ya agar apakah mereka ini beriman atau kemudian engkar kepada Isa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sepenggal kisah tentang Nabi Isa. Nanti insyaallah berikutnya nanti pada ayat ke-50 kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.